kolbunya sudah matching dengan zikir Ya Hayyu Qayyum, baru berhak di talqin. Talqin itu disuapin nama Allah. Kalau bahasa guru saya lebih ngeri lagi, diukirkan nama Allah di kolbunya, dilukiskan nama Allah di lembaran-lembaran jiwanya. Setelah istighfar dibersihkan, baru dia siap baca Nur la ilaha illallah. Inilah rahasianya. Baru zikir la ilaha illallah. Berkali-kali kita sampaikan ya, sedari dulu Imam Kusyairi ini ditanya orang, lebih mulia istighfar, lebih utama istighfar dulu atau la ilaha illallah dulu? Apa jawaban beliau? Kalau kainmu kotor, engkau cuci dulu atau engkau pakai dulu? Dicuci dulu baru dipakai. Sebelum dipakai disetrika dulu. Setrika itu la ilaha illallah. Maka orang semakin bagus la ilaha illallahnya, semakin indah lukisan nur di dalam dirinya. Itu sebenarnya cara mau nyangkul kolbu. Buminya kolbu, tanahnya kolbu ini kadang-kadang masih keras ya. Lembut sebentar, keras lagi, maka mereka hantam sekeras-kerasnya. Tapi kalau sudah lembut, zikirnya nggak usah dihentak, nggak usah pakai illallah, nanti hancur. Kalau udah banyak bocok, kacau kan? Jadi kalau sudah lembut, kita zikirnya dilembutin, la ilaha illallah, gitu ya. Kalau sudah la ilaha illallah, jangan lupa sholawat. Muhammadur Rasulullah tutup dengan sholawat. Kalau enggak sholawat, enggak ada penyuburnya. Sholawat itulah air yang disiram ke tanaman. Sholawat itulah pupuknya. Ya. Bal sama nafsahu Ramadana kama qila fi riwayatin nushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujuh sayyidil qaumain jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah lana ya fattah tul arifin ويا خالق يا بارئ يا مصور صور وجوهنا إلى أحسن الوجوه وجوه التي تستمد نورها من وجه نور الأنوار. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sampai di Pati ya. Nama tempatnya apa nih Gus Hadi? Semi apa? Wonosekar. Oh ada tulisannya Wonosekar. Tempat simbah ini alhamdulillah. Ternyata beliau punya anugerah Nur Al-Musawwir. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Musawwir, yang melukis, yang membentuk, yang mengukir. Walladzi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang telah melukis wajahmu, bentuk tubuhmu sedari kamu di alam rahim. Jadi Allah itu Sang Maha Pelukis. Kalau melihat lukisan yang bagus, yang dipuji lukisannya atau pelukisnya? Itu baru ahli tauhid. Kalau orang yang terhijab, dia akan terpana dengan lukisannya, tapi tidak bertanya siapa yang melukis ini. Itulah yang terjadi prototipe alam semesta, prototipe manusia. Ada manusia yang berhenti menatap lukisan. Ada manusia yang meneruskan pandangannya dari pandangan basar yang sifatnya empirik, pandangan fisik, pandangan panca indera, indera memandang, disebut basar. Namun diteruskan ya, pandangan basirah,
ala basiratin ana, begitu kata Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basiratin, basirah itu pandangan batin di dalam qalbu, di dalam fuad, di dalam jiwa, di dalam sukma. Kalau lebih dalam lagi ada namanya sarirah. Kalau basirah memandang nama, kalau sarirah sudah memandang kepada yang punya nama. Kalau basar memandang perwujudan atau ekspresi dari nama-nama itu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang di dunia ini buta, ya, maka dia di akhirat lebih buta lagi. Tentu buta di sini bukan buta basar, buta secara basirah. Maka siapa yang mempertanyakan dan bertanya selalu tentang siapa dirinya, siapa yang melukis dirinya, orang ini pasti menemukan jawabannya di dunia. Jawaban itu yang nanti dibawa ketika Munkar Nakir bertanya. Apa yang unik di sini? Ternyata Sayyidina Munkar dan Sayyidina Nakir ini bertanya, kalau bertanya kepada orang berakal atau tidak. Artinya kesadaran akal itu tidak akan hilang walaupun jasad seseorang telah dikubur ke dalam kubur. Dan arti keduanya, jangan berhenti bertanya. Ya, jangan berhenti bertanya. Karena Allah itu maha melukis. Banyak juga yang ingin menandingi lukisannya, lalu jadikan sesembahan. Oleh karenanya di dalam hadis Imam Nasai disebutkan bahwa malaikat tidak masuk kepada rumah yang fihi suratun tu'bad. Di dalamnya ada surah yang disembah. Surah itu bisa lukisan, bisa patung, pahatan, atau simbol apapun yang tu'bad, yang disembah. Adapun selain itu, ulama sepakat untuk tidak sepakat. Ulama sepakat untuk tidak sepakat. Yang paling menarik apa? Guru saya 9 tahun di pesantren Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, 9 tahun di negeri Wahabi. Tapi pulang-pulang beliau nggak jadi Wahabi, walaupun beberapa fatwanya beliau serap, tapi beliau olah lagi. Ya kalau bahasa orang yang kritis, beliau terpengaruh, tapi secara manhaj beliau tidak berubah. Dan beliau memajang fotonya di rumahnya. Artinya beliau ini seorang ahli hadis. Saya nggak usah sebut namanya, karena dalam konteks ini ada yang nggak suka saya sebut nama beliau. Ini Lora Ali ini juga ngaji ke beliau, ya 4 tahun, sempat khidmat juga. Ya. Ini Gus Felix, Gus Faiz ini juga ngaji ke beliau. Cuma dia bersembunyi jadi orang yang paling koplang. Jadi di Ribat Jakarta itu orang nggak tahu kalau Gus Faiz ini ahli hadis. Taunya dia ahli hadas. Karena kalau canda pedes, kalau canda nggak ada remnya, kayak rem blong. Tapi ternyata ngaji hadisnya lama. Nah, beliau saya menyaksikan sendiri, beliau tidak serta-merta membaca hadis itu secara harfiah. Padahal hidupnya, hari-harinya baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua kitab-kitab induk hadis. Orang kalau disebut ahli hadis, minimal dia mumpuni di 6 kitab ini. Kalau sekarang ahli hadis yang disebut digadang-gadang ahli hadis di negeri kita hanya sarjana penelitian takhrij hadis atau sarjana ilmu hadis. Itu bukan ahli hadis, itu peneliti aja.
Ahli hadis itu orang yang hari-harinya ngajar hadis, yang mengerti jalur-jalur hadis. Ya. Beliau ini mengajarkan kepada kami dulu satu hadis riwayat Imam Nasai, innal malaikata la tadkhulu baitan, ya, la tadkhul baitan fihi suratun tu'bad. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar yang dipuja-puja, disembah. Namun versi riwayat ini tidak banyak yang memakai. Yang banyak dipakai itu Allah nanti memurkai orang yang melukis, memahat dan mematung, lalu memerintahkan mereka untuk memberi nafas, ruh, dan tidak ada yang sanggup, lalu mereka disiksa. Tapi yang membaca hadis ini lupa, memahami hadis mesti menggabungkan semua riwayat. Kenapa? Hadis itu artinya berita. Berita ini mesti lengkap, dibaca dari semua sudut sehingga informasinya utuh. Inilah rahasianya kenapa ulama-ulama kita sering berselisih. Jadi saudara-saudariku, jangan kaget ini menjelang Ramadan, nanti akan berselisih juga tentang penentuan awal Ramadan kapan. Tapi tenang aja, mau hari Kamis atau hari Jumat, Ramadannya tanggal 1. Betul gak? Cuma ada yang menentukan melihat bulan, ada yang ngitung-ngitung. Namun kalau mau jujur, ikut sunnah Nabi SAW, tidak pakai ilmu-ilmu yang aneh-aneh, pakai ilmu yang beliau wariskan ke qalbu sahabat-sahabat, ke tabi'in, tabi'in sampai ke masa ulama-ulama kita salafus saleh. Mereka semuanya menggunakan ru'yatul hilal. Karena beliau mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilala. Jangan berpuasa sampai melihat hilal. Hilal itu beda dengan bulan sabit. Hilal itu bulan kecil sekali, dan dia hanya dapat dipandang, dilihat sesaat saja oleh ahlinya. Oleh karena itu tidak mudah menentukan bulan itu terlihat atau tidak, apalagi di kota-kota besar yang langitnya sudah kena pantulan cahaya dari bawah, disebut polusi cahaya. Saudara-saudari bukan Allah, kalau nanti terjadi begitu, kalau Al-Fakir mengikuti sunnah Nabi, melihat bulan, ya. Kenapa nggak pakai hitung-hitungan? Ini zaman sudah modern. Justru karena zaman sudah modern, ada alat canggih untuk melihat bulan. Gitu ya. Perdebatan ini panjang. Untungnya ulama kita di stop untuk tidak mempertontonkan pertengkaran mereka mengenai menghitung atau melihat, ya. Cuma kalau kami kembali kepada sunnah, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Lanjutannya apa Gus Hadi? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahidah. Kalimatnya apa? Faman syahida minkumus syahra. Syahidah artinya apa syahidah? Siapa yang menyaksikan bulan? Menyaksikan. Jadi nasnya jelas di Quran, itu menyaksikan. Dan itu bukan syuhud bil ilm, itu syuhud bil basar. Itu bukan ru'yatun bil ilm, tapi ru'yatun bil basar. Memandangnya secara empirik. Tapi terlepas dari itu, mau yang pakai hilal ataupun hisab, kalau kita mau toleransi, yang penting sama-sama satu Ramadan, mau hari Kamis ataupun hari Jumat. Gampang toh? Ya. Yang repotnya yang puasa duluan sama puasa belakangan. Yang repot lagi nggak puasa. Seharusnya mereka bertengkar itu untuk menyelesaikan orang nggak puasa ini. Orang udah mau puasa kok masih tengkar. Melihat bulan itu indah nggak? Sampai hari ini, detik ini, malam ini, saya tidak pernah puas memandang bulan.
Dan bulan itu setiap malam pemandangannya beda dengan malam sebelumnya. Betul nggak? Namun bulan itu ketika dia sampai di malam 14, di sempurna lingkarannya, disebut namanya berubah lagi. Kalau awal muncul disebut hilal, ketika tengah bulan sempurna disebut al-badar. Kalau yang kita biasa khataman tahlil ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad badrid duja, badrid duja atau badrid tamam, itu artinya sama ya. Rembulan purnama yang cemerlang, yang sempurna. Biasanya orang Madura suka namanya badrut tamam ya. Badrut duja belum ada. Ada yang namanya badrul munir ya. Rembulan itu dia terang sendiri atau memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Paham nggak? Saya mau arahnya kemana nih? Rasulullah SAW disebut oleh Allah Ta'ala di Quran setelah dipuji sebagai kami mengutus engkau sebagai syahid ya, Bashir, Nadhir, Da'i ilallah biizni, ada kalimat ujung belakangnya wasirajam munira. Siraj itu nama lain daripada matahari, bersinar. Munira nama lain dari bulan yang memancarkan cahaya. Atas dasar itulah turun syair dalam maulid-maulid dan qasidah. Anta syamsun, engkaulah sang pelita, sang cahaya, sang wujud yang bersinar, yang sinar yang lain bersumber dari sinarmu. Kalau jagung-jagung tadi kita makan tape asalnya dari singkong di sini nggak kena cahaya matahari, hidup nggak matahari singkongnya, hidup nggak? Paham nggak maksudnya? Berarti cahaya panasnya, teriknya matahari itu menghidupkan. Ini disebut dengan nurul jalal. Jadi kalau mau bertahan hidup harus siap ditempa panas. Jangan menghindar terus dari masalah. Kita ini nggak boleh berdoa ya Allah angkat masalahku, enggak. Tapi doanya Allah mayassir lana umurana. Ya Allah mudahkan urusan kami. Kalau angkat urusanku, bisa-bisa diangkat nyawamu. Karena ada nyawa, ada masalah. Ya, ada nyawa, ada masalah. Jangan pernah mengatakan ya Allah angkat masalahku, jangan. Tapi ij'al lana makhraja atau faraja. Jadikan bagi kami jalan keluar. Sayyidina Muhammad SAW diajarkan baginda, diajarkan Allah Ta'ala kepada beliau agar mencari solusi, bukan lari dari masalah, bukan menghancurkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Ya. Saya tanya tadi pada Simbah, ngelukis itu instan atau enggak? Beliau saya tanya, ini seminggu gitu. Enggak ada yang simsalabim. Bayangkan baru melukis wajah orang yang sudah ada, hanya menirukan, butuh proses. Masa mau melukis nama Allah di kolbu, enggak ada proses. Masa mau melukis kehidupan yang indah di masa tua, masa dewasa, enggak mau proses, maunya instan-instan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini sebenarnya sedang melukis kehidupan. Maka siapkan tinta yang bagus, kanvas yang bagus, konsentrasi yang bagus, ilmu yang tepat. Konsentrasi. Kalau ada masalah, kita melari dari masalah, masalahnya selesai? Enggak. Kalau ngelukis enggak mood, tinggalin aja lukisannya. Biar aja dia ngelukis sendiri. Bisa gitu enggak? Kan enggak bisa. Kira-kira begitu, ya.
Orang yang sabar di dunia itu minimal ada 3. Satu, tukang jahit. Yang kedua, orang mancing. Mancing keributan juga harus sabar dia. Yang ketiga, orang melukis. Itu sebabnya salah satu korelasi nama Allah itu, dia menyebut dirinya As-Sabur. As-Sabur itu yang tahan, yang maha tahan, yang maha sabar, yang telaten. Karena tidak ada di alam semesta ini yang dapat mendapatkan nur sabar kecuali dari nur beliau. Nurnya Allah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, dari Sayyidina Muhammad turun ke kita. Coba, baru dakwah kecil-kecilan ditolak orang, ngambek, kesakit hati, tersinggung. Jangan begitu. Kalau kita dakwah, orang belum terima kita, bukan salah orangnya, tapi bahasa kita belum sampai ke dia. Kisah yang paling saya senang sekali, tapi menyedihkan. Sayyidina Muhammad SAW, orang yang terpuji akhlaknya, yang lembut sekali hatinya, itu hendak hijrah ke Taif, tapi disambut bukan dengan tola'al badru alaina. Disambutnya pakai apa? Kotoran dilempar, kerikil dilempar. Jadi jidat kening beliau yang bercahaya itu berdarah, berlumur darah. Kepalanya bengkak-bengkak, badannya sakit-sakitan. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa beliau ke satu kebun. Taif ini kan kebun-kebun banyak di situ, dia perbukitan yang sangat subur sekali. Tahu-tahu ada pekerja, anak muda Nasrani. Orang Nasrani ini kan ada ajaran cinta kasih, ajaran Sayyidina Isa yang mereka sebut Yesus. Dalam bahasa Arab tetap disebut dia Isa atau Yasua. Mungkin dua sosok yang berbeda bagi sebagian orang. Anak muda ini lagi merantau. Dalam satu riwayat disebutkan dia dari negeri Najran. Najran ini Nasrani, wallahu a'lam ya. Dia melihat ada orang terluka, hatinya terpanggil untuk memberi roti, makanan, gandum segala macam. Dia ambil apa yang dia tabung, dia beli gandum segala macam, dia kasih ke Rasulullah SAW. Tapi dia tidak tahu kalau itu Sayyidina Muhammad, ya, rahmatan lil alamin. Di sampingnya wazir beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat dia heran? Sayyidina Muhammad SAW ketika mau makan, minum, selalu baca satu kalimat, Bismillah. Bismillah. Apa kata anak Nasrani ini? Kamu baca apa barusan? Bismillah, kata Rasulullah SAW. Kok bacaannya sama dengan guruku, rahib yang mengajarkan aku? Ternyata rahib dia penganut ajaran Unitarian, Nasrani yang menyembah satu Tuhan, bukan trilogi ya, apa namanya? Trinitas. Terjadi dialog panjang ya. Tidak lama berselang ada satu riwayat tambahan, Sayyidina Jibril datang, ya Muhammad. Nah, ini yang mengharukan ya. Perhatikan, lebih kuat mana mental malaikat atau mental seorang insan. Maka jangan pernah menyesali jadi manusia. Lahir di tanah Jawa, di tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, apalah terserah. Jangan pernah menyesal. Ini perhatikan riwayat ini. Sayyidina Jibril yang merupakan panglima tertingginya malaikat. Kalau di kita jenderal bintang 4 lah ya. Yang tercipta dari nur fikirnya Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Muhammad, maukah engkau aku balas itu orang yang menyakitimu? Itu sayapnya Jibril, kanannya 300-an, 360, kirinya 360. Sekali dia ngepakin sayapnya, itu gunung Taif bisa hilang, Pak. Hilang, hancur sudah. Jadi
Sayyidina Muhammad SAW diganggu, yang tersinggung malaikat. Perhatikan mana yang lebih sabar. Ini kita ngomongin sabar. Apa jawaban beliau? La, tidak wahai Jibril. Bukan salah mereka. Tapi Nabi juga nggak mengatakan salah aku. Fa innahum la ya'lamun. Hanya saja mereka belum berilmu, belum mengerti, belum tahu siapa aku. Jadi kenapa dakwah kita kurang diterima, kalam kita kurang diterima? Bukan salah mereka sebenarnya, tapi mereka belum paham kita. Inilah yang kemudian jadi sikap kami Al-Fakir, ya. Kalau ada kalam saya jadi bulan-bulanan ejek-ejekan, ngenyek orang-orang di TikTok, ya, di YouTube. Ada aja yang nunjuk-nunjukin, padahal kita nggak senang juga merhatiin itu. Saya hanya mengatakan, ya Rob, jika Nabi engkau yang sangat mulia nggak pernah salah, dakwahnya pun tidak semua orang terima, apalagi dakwah kami pendosa ini. Kita katakan ulang, fa innahum la ya'lamun, ya Allah, mereka belum mengerti yang aku maksud. Mungkin bahasa kita ketinggian, atau bahasa kita berbeda, atau yang kita maksud lain yang dia maksud. Semua kemungkinan itu terjadi. Perhatikan, Jibril udah gak sabar, Nabi Muhammad sabar. Jadi lebih sabar malaikat Jibril atau al-insan bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur saburnya Allah turun kepada saburnya Rasulullah SAW. Jadi siapakah as-sabur di kalangan manusia? Itulah al-insan al-kamil Sayyidina Muhammad SAW. Ada ayat, wa ma sabruka illa billah. Engkau tidak akan sanggup menahan sabar, telaten, gigih itu kecuali billah. Apa makna billah? Dirimu harus lebur dalam sabarnya Allah. Meleburkan kehendak diri dalam kehendaknya Allah. Sehingga kita faham, arif dan bijaksana. Kalau apa yang kita mau belum kesampaian, mungkin kita berkehendak lain dengan kehendaknya Allah. Maka istighfarnya harus naik pangkat. Bukan hanya dari dosa mata, telinga, lisan, kaki, dosa adab. Apa adabnya? Manalah elok seorang hamba berkeinginan, keinginannya lain dengan keinginan Allah yang maha iradah, yang maha berkeinginan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di tempat ini, ya, semoga ini nanti jadi corong, ya, dakwah yang penuh kebijaksanaan. Bahasanya mesti diturunkan, ya. Kalau ada penampilan yang kurang berkenan bagi orang sekitar, kita ganti pakaian kita, ya. Saya awal-awal dakwah kan tetap aja sarungan, ya. Belakangan baru pakai jubah, belakangan baru pakai imamah, sorban. Karena dari remaja saya sudah ingin pakai sorban, imamah ini. Sudah nazar tidak, tapi berniat ya. Karena kami dulu bergaul juga dengan beberapa pergerakan-pergerakan Islam. Separuh dari guru-guru saya itu bersorban, berimamah, ya. Niatnya bukan gagah-gagahan, tapi ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, zahir batin, kecil sampai yang besar, ya. Tapi ini nggak tiap hari juga Pak. Kadang-kadang saya pakai topi pet itu, ya, yang bid'ah itu, ya, yang belum ada itu, belum pernah pakai blangkon, ya, karena saya belum ngerti kok blangkon ada yang ininya di depan, ada yang di belakang, belum ngerti filosofinya. Masa kita pakai kita nggak paham, ya kan? Jadi ijazahnya belum dapat. Kalau sorban ini, imamah ini, ijazahnya langsung dari guru-guru kita sampai kepada imamah baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sedikit modifikasi tentunya. Kembali kepada as-sabur, ya. As-sabur itu adalah sayapnya para seniman. Karena Allah itu maha pencipta seni,
dan Dia Maha Penyabar. Allah mencipta alam walaupun pakai kun, tetap ada fa-nya. Fa itu proses. Huruf fa ya, itu menunjukkan proses. Padahal mudah bagi Allah mencipta sesuatu. Maka disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Allah mencipta khalaqallahu yaumal ahad. Allah mencipta pada hari Ahad. Apa yang Allah cipta hari Ahad? Bumi. Allah cipta pada hari Isnin, yaumul Isnin, ya, asy-syajarat wan nabatat, ya, al-azhar, ya, apa jamak dari bunga itu? Ya, Allah ciptakan pada hari Senin tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang indah-indah. Maka Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW lahirnya di hari Isnin. Alhamdulillah Al-Fakir lahir di hari Senin juga, bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'bannya tanggal berapa saya lupa. 13 mau 14. Ya. Saya ini lahir sungsang, Pak. Jadi kata dokter di Payakumbuh Sumatera Barat dahulu ke ibu saya, ke bapak, ya, kalau anak ini nggak lahir waktu asar wajib dioperasi pindah kota. Dulu belum ada rumah sakit secanggih. Sekarang di semua kota kan sudah ada. Udah boleh sesar di semua kota. Di Pati kan udah boleh sesar kan? Udah ada dokternya, sudah ada rumah sakitnya. Dulu tahun-tahun 80-an itu belum ada. Bapak saya cuma doa aja, ya semoga lahir. Dan lahirnya sungsang. Alhamdulillah ibu kita dan dokternya pro normal. Dan betapa sakitnya melahirkan normal itu. Pas asar azan, selesai azan, kalau orang Jawa kan masuk ke Selasa ya. Ini pas azan brojol lah. Ya. Anak yang bernama Ar-Razi, Hashim itu, yang namanya kalau secara uslub urutan bahasa Arab harusnya Hashim Ar-Razi. Namun ayah saya, beliau orang surau, tapi bukan orang pesantren. Sudah lupa ngaji kitabnya mungkin. Beliau buka muqaddimah tafsir, dia lihat bahwa pengasas kitab tafsir bil ma'qul itu namanya Fakhruddin Ar-Razi. Dia nggak suka sama nama Fakhrul, karena di kampung saya ada orang namanya Fakhrul, panggilannya Karua, Khairul atau Karua, itu jelek bener katanya. Ambil aja Ar-Razinya. Tafaul, ngambil berharap semoga nama ini memberkati anak. Terus habis itu beliau ini favorit juga dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, maka ditambahlah Hashim. Kebalik, Ar-Razi dulu baru Hashim, ya. Namun secara nama, ya, itu doa dari orang tua, maka saya tidak ganti. Saya nggak masuk ke panggilan terus ganti Hashim Ar-Razi, biarin aja. Sempat jumpa beberapa syekh di Arab, itu dia ketawa, lah nama kamu kok Ar-Razi duluan baru Hashim dulu. Biarin bapak gue yang ngasih. Ya. Hari Selasa Allah ciptakan api. Hari Rabu Allah ciptakan nur, ilmu, nur, cahaya. Terus sampai nanti Jumat, ya. Kalau 91 nih panjang juga nih, situ aja. Maksudnya menyebutkan riwayat ini apa? Allah ini mencipta, walaupun ia dapat mencipta tanpa perlu jeda waktu bagi dirinya, tapi bagi si alam, kita ini kan alam, kita perlu proses, perlu sebab. Allah itu sumber semua sebab. Dialah sebab alam semesta. Dialah ruhul asbab, dialah penyebabnya semua alam semesta, zatul asbab kalau boleh disebut. Oleh karena itu, kata Sayyidina Muhammad SAW dalam sabda yang luar biasa, takhallaqu bi akhlaqillah. Inilah hadis penutup yang akan saya urai malam ini, ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah etika-etika Tuhan. Ya.
Kalau dalam hadis qudsi, dapat di hadis Bukhari, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ini yang jadi amalan di sini nanti untuk teman-teman di sini ya. Baca wirid asas dan al asmaul husna. Tadi yang dibaca oleh para gawagis ini, kus-kus ini, wirid asas. Wirid asas itu maksudnya wirid utama baginda Rasulullah SAW. Wirid utama Nabi SAW sangat banyak sekali. Oleh Imam Al-Arif Billah Al-Ghaus fi zamanihi Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu dirumuskan 4. Setelah syahadat perbaharui istighfar. Kenapa istighfar? Sebelum menikmati semua zikir, bersihkan dulu wadahnya. Sebelum menerima semua ilmu, kosongkan dulu cawannya. Itu istighfar. Maka bersihkan diri, itikadkan, minta ampun kepada Allah dari dosa, mulai dari ubun-ubun, pandangan mata, pandangan telinga, pendengaran telinga, kalam lisan, tangan, kaki, kemaluan, perut, istighfarkan semua. Karena siapa yang beristighfar hari ini, dosa dia diampuni hari ini, kecuali syirik. Kecuali syirik, karena itu disebut minal kabair. Ya. Kalau dosa besar yang lain mesti taubat, maka tambahkan di akhir astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dan aku bertobat kepadanya. Tobat itu menyesali apa yang kita buat. Kalau sudah bersih lahir dan batin, nah batin itu apa? Bersihkan kolbu dari iri, dengki, syirik khafi. Ya, syirik khafi ini yang bikin kita mut-mutan. Syirik khafi itu beribadah karena ingin ditatap makhluk. Kalau al-ihsan, puncak tertinggi, beribadah seakan menatap Khalik. Kalau syirik khafi bernama riya, syirik yang tersembunyi sekali, hanya orang yang kemudian diberkahi Allah yang terlepas dari itu, dia pun juga membersihkan harus lebih dalam lagi. Penyakit dalam mesti dokternya spesialis. Maka untuk membersihkan dosa-dosa yang batin, orang tidak sanggup sendiri, dia perlu ada mursyid, perlu ada guru. Semoga nanti Gus Hadi, ya, Lora Ali dari Madura, Gus Hadi orang Pati yang tergadai di Lasem, ya, mau kesini sekali sebulan, ya, amin. Mimpin zikir, buka kajian, mimpin zikir, buka kajian. Nanti teman-teman dilatih zikrullah, talqin zikir. Sebelum talqin kan persiapan dulu, prakondisi dulu, zikir ya hayyu qayyum, nanti ikuti ya tuntunan dari beliau. Kalau kolbunya sudah matching dengan zikir ya hayyu qayyum, baru berhak di talqin. Talqin itu disuapin nama Allah. Kalau bahasa guru saya lebih ngeri lagi, diukirkan nama Allah di kolbunya, dilukiskan nama Allah di lembaran-lembaran jiwanya. Maka bernamalah naqsyaban, ya, ukiran lukisan nur Allah di dalam jiwa, di dalam kalbu. Jadi kita zikir hizib dan auratnya mengikuti manhaj Imam Abul Hasan Syazili, zikir sir khafinya mengikuti Sayyidina Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi, zikir jaharnya mengikuti Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, salawatnya kita ikut Sayyidina Ahmad Tijani dan Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad Karim Samman, ya, dan ulama-ulama lain, Imam Rifai dan lain-lainnya, ya. Kita nggak mau orang ini bosan berzikir, maka menunya harus banyak. Ada menu Rifaiyah, ada menu Syaziliyah, ada menu Ba'alawiyah, ada menu Naqsyabandiyah, ada menu Syazili. Yang penting tumbuhnya dari satu silsilah guru, biar gak pusing. Maka guru mursyid gak usah banyak-banyak, tapi guru ilmu ambil sebanyak-banyaknya dari luar. Tapi guru mursyid, kalau di Ribat ini, dewan-dewan mursyid ini dikumpulkan dalam satu dewan. Walaupun jumlahnya mereka puluhan, mereka dihitung satu. Dihitungnya satu. Kenapa satu? Kolbunya insya Allah satu. Nggak rebutan murid, nggak rebutan jamaah, ya. Kalau ada murid pindah-pindahlah.
Kalau ada orang mau bubarin pengajian, bubarinlah. Ya. Ada orang nggak respect pengajian kita, ya cukup katakan mungkin aku belum pas membahasakan ke dia. Mungkin dia belum paham apa yang kita maksud. Nggak ada rebutan-rebutan zawiyah, surau, langgar, nggak ada. Ya. Semuanya bergerak dengan rahmatan lil alamin, ya, menjadi agen kasih sayang kepada alam semesta. Orang udah mau ngaji, siapapun gurunya kita seneng. Nggak mesti orang ngaji ke kita. Orang ikut zikir dengan guru manapun, yang penting bersanad, bersilsilah kepada Rasulullah SAW, kita bahagia, kita support. Ya. Makanya saya insya Allah tidak jadi ancaman para mursyid-mursyid, karena kita mendukung, bahkan mendorong orang-orang tempatan ngaji ke mursyid tempat itu. Mumpung ada guru muda kayak Gus Hadi, dipaksa aja ke sini Mbah, ya, paksa ke situ. Orang Pati asli. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setelah istighfar dibersihkan, baru dia siap baca Nur la ilaha illallah. Inilah rahasianya. Baru zikir la ilaha illallah. Berkali-kali kita sampaikan, ya, sedari dulu Imam Kusyairi ini ditanya orang, lebih mulia istighfar, lebih utama istighfar dulu atau la ilaha illallah dulu? Apa jawaban beliau? Kalau kainmu kotor, engkau cuci dulu atau engkau pakai dulu? Dicuci dulu baru dipakai. Sebelum dipakai disetrika dulu. Setrika itu la ilaha illallah. Maka orang semakin bagus la ilaha illallahnya, semakin indah lukisan nur di dalam dirinya. Coba bayangkan kanvasnya masih kotor, langsung dilukis, gimana hasilnya Mbak? Ya. Kalau Mbak mau lukis itu debunya dirapiin dulu kan? Dirapiin dulu, ya. Kalau ada kotoran-kotoran, debu-debu, ya dipinggir-pinggirkan dulu. Minggirnya pun nggak boleh kasar-kasar, jangan pakai cangkul. Kenapa? Ini kanvas halus. Nah, ada orang kesemangatan membersihkannya, bersihin kanvas pakai sapu lidi yang kencang itu. Ada yang pakai cangkul, ya hancur semuanya. Itu sebabnya beragama ini harus berguru yang orang tepat. Bagian akal ajak mikir, bagian kolbu ajak zikir, bagian sir ajak bersir, sarirah, berhakikah. Ya. Jadi dibersihkannya juga cara halus, pelan-pelan. Nanti zikirnya masuk juga halus pun pelan. Ya. Namun kalau tanah, ya, kita kalau mau nanam singkongnya, nih singkong ini kan salah satu lukisannya para petani ini, ya, hasil lukisan mereka ini. Sebelum mereka nanam, itu tanahnya kalau keras digemburin dulu atau langsung ditanemin? Ya, dicangkul dulu, ya, dibikin gembur dulu. Kolbu ini seperti tanah bumi, sebelum ditanam kalimah. Makanya dalam surat Ibrahim, ya, Allah menyebut kalimah thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang subur, tumbuh di tempat subur. Jika dia ditanam di tempat yang pas, akarnya kuat. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Akarnya kuat tunggang di bumi dan cabangnya menjulang, berbuah hijau, daunnya segala macam ke langit, ya. Artinya apa? Kalau kolbu kita masih keras, dia mesti digemburkan. Nah, kalimah la ilaha illallah itu tekniknya juga dua. Ada teknik yang kuat, jahar, dihantam, dihunjam ke dalam kolbu, ya. Jadi jangan heran kalau melihat di luar sana ada orang zikir, kepalanya sampai gerak-gerak. La ilaha illallah, gitu, ya. Itu sebenarnya cara mau nyangkul kolbu. Buminya kolbu, tanahnya kolbu ini kadang-kadang masih keras, ya. Lembut sebentar, keras lagi, maka mereka hantam sekeras-kerasnya.
Tapi kalau sudah lembut, zikirnya nggak usah dihentak, nggak usah pakai illallah, nanti hancur kalau udah banyak bocok, kacau kan? Jadi kalau sudah lembut, kita zikirnya dilembutin, la ilaha illallah, gitu ya. Ada juga yang dibalik, awalnya lembut, jadi nyangkulnya lembut-lembut dulu, lama-lama kenceng gitu, boleh juga. Awalnya la ilaha illallahnya lembut, lama-lama la ilaha illallah terus ya. Kayak orang lagi kerja di sawah ladang ya. Itu hanya ilustrasi. Semoga ini bisa menjadi ibrah ya. Dan orang nyangkul nggak ada juga yang instan, dia pasti harus sabar ya. Kalau ada jarak 100 meter yang harus dicangkul, kalau cuma diliatin doang, dikeluhin, aduh 100 meter 1000 kali dia ngomong begitu, ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Tapi dia berhenti mengeluh, dia mulai nyangkul, bismillah, 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 selesai. Nah inilah yang dilakukan oleh para guru, menyangkul kolbu muridnya. Jadi jangan dikira guru-guru mursyid itu nggak capek mereka. Mereka maintanan terus kolbu muridnya, agar muridnya ini kolbunya gembur selalu, ditanam nama Allah, subur ya. Kalau sudah la ilaha illallah, jangan lupa sholawat. Muhammadur Rasulullah, tutup dengan sholawat. Kalau nggak sholawat, nggak ada penyuburnya. Sholawat itulah air yang disiram ke tanaman. Sholawat itulah pupuknya. Ya. Terus ya, ditambah dengan subhanallah bihamdi, subhanallah azim, biar ditambah lagi pupuk-pupuk yang lainnya, nanti dia akan berbuah keberkahan zahir dan batin. Nah ini diamalkan, baru masuk ke al-asmaul husna. Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama yang minimal diringkas dari Quran 99. Siapa yang ahsaha? Ahsaha artinya membacanya, menghafalnya, menghayatinya, mengilmuinya. Kalau bahasa orang tarekat Naqsyabandi, mengukirnya di dalam kolbunya, melukisnya di lembaran jiwa dan sukmanya. Dakhalal jannah. Dakhala, kita pakai arti harfiah aja, nggak usah pakai arti makna modern. Dakhala fi'il madhi, dia telah masuk surga. Maka majlis zikir Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi kalau mau cari taman surga di dunia, carilah dua majlis, majlis ilmu, majlis zikir. Ya. Ilmu itu ruhnya zikir, zikir itu kendaraannya ilmu. Dan ini nggak boleh dipisah. Dengan inilah kita bisa nanti berbicara ke orang dengan qalbu. Insya Allah. Saya doakan semoga majelis di sini ya, majelis yang diberkahi Allah. Ini surau Langgarnya sudah ada namanya, Mbak? Belum? Dikasih nama Nur Al-Musawwir. Nur Al-Musawwir. Itu nama Rasulullah SAW. Nur Musawwir nama Rasulullah, Al-Musawwir nama Allah. Ya, nur cahaya, Al-Musawwir Allah yang maha seni, maha melukis, maha mengukir, maha membentuk. Ya. Dengan ini nusammi hadzal majlis wa hadzal makan al-mubarak, hadzal masjid bi ism alladhi sama Allahu ala nabiyil karim an-nur al-musawwir. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Musawwir jalla jalaluh, Al-Musawwir jalla jalaluh, Al-Musawwir jalla jalaluh, Al-Musawwir jalla jalaluh, Al-Musawwir jalla jalaluh,
المصور جل جلاله المصور جل جلاله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocoklah dengan pendirinya ya dan semua orang-orang yang hadir di sini. Amin. Namun yang nggak bisa ngelukis, lukislah nama Allah di kalbu. Ya. Lukislah sifat Rasulullah di sukma di jiwa kita. Insya Allah nanti berbuah nur, nur akhlak, nur kalam, nur keindahan. Nanti nggak usah macam-macam. Wa qul i'malu fasirallahu a'malakum. Kita berkarya aja, berbuat saja. Nanti Allah lihat, orang beriman lihat, makhluk lihat. Nanti orang akan mengikuti. Insya Allah. Semoga bermanfaat, Mbah ya. Semua saudara-saudara di sini. Jadi gurunya nanti di sini Gus Hadi ya. Nanti ngajinya di sini Syarah Al-Asmaul Husna. Mensyarah Al-Asmaul Husna dengan zikir-zikir yang tadi. Insya Allah pakai kitab Imam Al-Ghazali Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Ini kami mohon izin jalan nih. Tapi tadi sudah ada makanan, gimana ceritanya? Kita udah makan semua nih, Mbah. Icip dikit, kopi kabur boleh ya? Karena besok mau lanjut lagi ya, malam ini ke Kudus, besok ke Semarang. Karena silaturahimnya sebelum Ramadan. Barangkali itu mohon maaf tidak dapat salaman semua. Salaman bil qulub ya, dengan kolbu ya. Insyaallah kita jumpa lagi beberapa bulan ke depan insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim ya azim ya kabir ya jalal ya musawwir ya bari ya khaliq. Sawwir ya Allah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhana fi ahsanil wujuh akhlaqana fi ahsanil khuluq. Ya Allah, berilah limpahkanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad yang wajahnya paling indah, paling tampan, yang nurnya paling menyilaukan, paling indah, paling menyejukkan, yang akhlaknya paling indah, paling mulia. Maka ya Allah, izinkan nur wajah beliau mengalir pada wajah kami yang penuh dosa ini. Nur kalbu beliau mengalir, memancar pada kalbu kami yang gelap ini. Nur akhlak beliau mulia mengalir pada diri kami, akhlak kami yang kurang ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Jabbar, Bismikal Jabbar fajburna, Bismikal Jabbar fajburna, Bismil Jabbar ya fajburna. Ya Allah, dengan nama Engkau Al-Jabbar, dengan nama Engkau yang membolak-balik hati semua makhluk, siapapun dia, mohon ubahlah hati kami dengan semudah itu ya Allah. Dengan nama Engkau Al-Jabbar ya Allah, dengan kun fayakun Engkau ya Allah, dari hati yang gelap menjadi terang, dari akhlak yang tidak terpuji menjadi terpuji, dari yang emosi menjadi penyabar, yang dari suuzon berburuk sangka menjadi husnuzon berbaik sangka, yang dari orang yang keras menjadi hati yang lembut, yang tadinya sombong menjadi tawadhu, yang tadinya jahil menjadi berilmu, yang tadinya malas menjadi rajin. Allahumma ya Allah, bismikal Jabbar fajburna wa binasrika fansurna birizkika farzuqna. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Razzaq. Ya Allah, ya Nur, nawwir qulubana, nawwir arwahana, nawwir buyutana, nawwirna ya man huwa nurun ala nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
حبيب الله على ياسين حبيب الله. الفاتحة. اللهم صل على الضالين آمين آمين مستجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة وبسر سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الأمين سيدنا المختار سيدنا الأول سيدنا الآخر سيدنا ماهي سيدنا عاقب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.